Mohon izin kepada seluruh hadirin untuk membuka acara pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam acara Technical Meeting Final Robotic Cosmi tahun 2025. Pertama-tama yang terhormat Bapak Munas Priyanto Ramli, PhD, selaku inisiator dan presiden dari ABAK Academy. Kemudian yang saya hormati Ibu Dr. Baik Hana Susanti, MSI, selaku Vice President of Artificial Intelligence Center Indonesia. Dan tentunya yang juga saya hormati Bapak Ibu Guru Pembimbing, orang tua yang sudah berkenan hadir, dan juga seluruh peserta yang luar biasa. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan juga karunia-Nya kita semua dapat melaksanakan Zoom pada hari ini, yaitu technical meeting untuk Final Robotic Cosmi tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nabila Ziva Zulkarnain, selaku MC yang akan memandu acara pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa bergabung dalam Zoom ini. Selanjutnya saya juga ingin mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang telah berhasil mencapai babak final dalam perlombaan Cosmi ini. Karena tentunya untuk bisa sampai ke dalam babak ini itu tidak mudah dan membutuhkan usaha yang banyak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih sebagai bentuk apresiasi saya kepada peserta semuanya. Kemudian saya izin mengingatkan lagi untuk seluruh peserta hadirin, mohon untuk dinyalakan kameranya supaya nanti interaksinya itu lebih enak. Jadi nggak ngomong sama layar kosong aja. Jadi boleh tolong dinyalain dulu kameranya. Pak. Oke. Kemudian marilah kita ikuti acara hari ini dengan sebaik-baiknya. Nanti apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung di kolom komentar agar bisa dijawab oleh panitia di Robotic Cosmi ini. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, marilah kita mulai acara pada hari ini. Oke. Hadirin sekalian, marilah sama-sama kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Initiator and President dari ABAK Academy, Bapak Munas Priyanto Ramli, PhD. Kepada Bapak Munas, saya persilahkan. Ya, terima kasih Kakak MC Kana Bila. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Baik Hana Susanti, Direktur IT sekaligus penanggung jawab robotik Cosmi, kakak-kakak panitia baik dari IT maupun dari ABA Academy, Bapak Ibu guru pembimbing, kepala sekolah, dan adik-adik finalis Cosmi Robotik 2025 ya. Sebelum kita mulai nih, biar sorenya gak rame dikit, kasih pantun dulu ya. Oke. Ke Bogor nginap di hotel butik. Melipir sebentar ke kebun raya. Selamat adik-adik sudah menjadi finalis Cosmi Robotik. Semoga nanti menjadi juaranya. Oke ya. Pertama sekali kami mengucapkan selamat kepada adik-adik semuanya sudah menjadi finalis robotik untuk 2025. Tentunya adik-adik sudah melalui journey yang cukup panjang ya, dari babak penyisihan, semifinal, sampai akhirnya kemudian menjadi finalis. Ini tentu bukan menjadi sebuah hal yang mudah ya, dan perlu effort tentunya ya, energi, biaya, ya kan, fisik dan lain-lain. Nah, pencapaian ini tentunya harus menjadi ada syukuri, karena menjadi finalis Cosmi Robotik bukanlah perkara yang mudah, karena ada sudah menyingkirkan ratusan peserta-peserta lainnya.
ya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang tak berhingga kepada kakak panitia, baik dari Aba Akademi maupun dari IG, untuk kerjasamanya, untuk energinya, untuk waktunya yang sudah dicurahkan bagi terlaksananya Kosmi 2025 ini. Ya. Buat adik-adik, apapun nanti hasilnya di final, ya, karena yang namanya kompetisi tentu ada yang menjadi juara, ada yang nggak dapat medali pulang, tapi yakinlah adik-adik sudah menjadi juara di hati Bapak Ibu guru, kelas sekolahnya semuanya juga di hati kami karena sudah bisa mencapai perjuangan sejauh ini. Ya, final insya Allah akan kita laksanakan tanggal 10 sampai dengan 12 Mei di kampus IPB. Ya mungkin ada yang kepikiran ya kan mau masuk IPB, nah bisa cek-cek dulu kampusnya seperti apa gitu ya. Dan untuk robotik pada hari Sabtu itu sudah mulai dengan workshop, minggunya penjurian final dan hari Seninnya itu awarding ceremony. Ya. Kami tentunya dari panitia sangat berharap adik-adik bisa mengikuti kompetisi ini dengan sportivitas dan integritas yang tinggi, tidak hanya untuk menjadi juara ya, tapi berproses yang baik untuk menjadi juara tersebut, gitu ya. Dan harapan kami nanti di Bogor, jauh dari rumah, adik-adik tidak hanya eh, datang untuk mengikuti lomba, tapi kami berharap adik-adik juga bisa datang untuk membangun jalanan perkawanan, persahabatan dengan teman-teman lain dari beda daerah. Ya, karena itu akan menjadi penting di saat sekarang ini ya, zaman sekarang ini networking dan membangun networking adalah salah satu key bagi kita untuk mencapai kesuksesan. Mungkin itu sedikit pengantar dari kami. Tetap jaga kesehatan ya, semoga sehat-sehat dan dapat mempersiapkan diri dengan baik ya. Buat yang memerlukan akomodasi nanti bisa memesan hotel melalui panitia Kosmi 2025. Sehat-sehat selalu adik-adik, kakak-kakak panitia semuanya, dan sampai jumpa di Bogor pada tanggal 10 Mei 2025. Terima kasih, kami kembalikan kepada Kak Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Munas atas sambutannya. Oke, saya izin ingatkan lagi untuk teman-teman apabila ada pertanyaan boleh di drop di kolom komentarnya. Nanti akan ada dari pihak panitia yang bantu jawab untuk pertanyaan-pertanyaannya. Atau nanti mungkin kalau misalnya ada yang belum terjawab, pertanyaannya bisa kita bahas di sesi tanya jawab. Oke, kita masuk ke acara ini, yaitu pembahasan teknis lomba bidang robotik yang akan dijelaskan oleh Kak Hasmi dan juga Kak Bintang. Kepada Kak Hasmi dan Kak Bintang, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terdengar jelas ya. Mungkin kita sambil menunggu share screen. Ya, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar technical meeting, seputar teknis final, ini boleh di drop aja dari sekarang. Karena sebenarnya filenya itu sudah di-share semenjak pengumuman finalis gitu ya. Jadi harusnya sudah bisa dibaca, sudah bisa dianalisis. Mungkin ada beberapa hal yang membingungkan baru bisa ditanyakan sekarang. Oke, sekarang ini akan ini dulu ya. Yang pertama ya untuk yang umum. Siapa tahu yang kemarin nggak bisa, ada yang nggak bisa ikutan apa namanya technical meeting yang utamanya di hari Minggu kemarin. Jadi kita akan mulai dulu dengan informasi umum. Bisa sambil kita menunggu share screen-annya, tempatnya seperti yang tadi udah disampaikan Pak Munas ya. Kita ada di sekolah vokasi. Ada di sekolah vokasi. Langsung ke tempat ya. Sekolah vokasi IPB Bogor. Jadi nyarinya IPB-nya jangan yang Dramaga, tapi cari aja sekolah vokasi gitu ya, biar nggak salah-salah tempatnya, biar nggak apa namanya keliru. Soalnya jarak antara kampus IPB Dramaga dan vokasi ini cukup
lumayan mungkin setengah jam sampai 1 jam karena Bogor juga macet banget. Ada lagi kampus yang lain IPB itu ya di kampus yang lain entah itu di mana tapi pokoknya kalau mau Google Maps nah cari vokasi IPB kampus Gunung Gede. Begitu. Kemudian next. Nah, ini jadwal pelaksanaannya. Robotik mulai di tanggal 10 Mei. Jadi yang eh, di luar kota mungkin bisa dipersiapkan ya karena kita mulainya siang, mungkin bisa datang dari pagi untuk persiapan, kemudian mungkin check-in hotel bisa di apa diwakilkan oleh pembina. Nanti kita bisa registrasi dulu siangnya, kemudian baru masuk ke workshop ya. Workshop itu setengah 2 sampai ke jam 5 maksimal banget itu ya, maksimal banget jam 5. Kalau bisa selesai sebelum ini ya itu lebih baik begitu. Jadi di workshop ini sebenarnya akan banyak pengenalan hardware karena hardwarenya itu kita sediakan, robotnya kita sediakan, robot Linboardnya kita sediakan, penjelasan bagaimana cara pemrogramannya, kemudian juga pengendalian robotnya bagaimana, dan di setelah pengenalan hardware itu kita akan pengacakan misi. Jadi karena misi kita ada khusus ya, ada yang masih belum tentu nih. Ada titik A atau titik B, nah nanti akan ditentukan di saat eh, workshop gitu ya. Nah, baru setelah misinya sudah jelas, baru peserta bisa coba dan eh, ngoding gitu ya di robotnya. Kemudian besoknya itu masih kegiatannya sama, masih mencoba coding dengan misinya. Dimulai registrasinya lebih pagi jam 8. Pastikan sudah sarapan ya. Nanti biar perlu tenaga ekstra ini karena di final ini banyak biasanya banyak hal-hal tak terduga gitu ya. Kemudian di siangnya kita sampai 11.30 baru karantina robot dan isoma. Di karantina ini robot tidak bisa diprogram lagi. Robot tidak bisa diprogram lagi. Jadi tidak ada pe, apa namanya pengeditan program setelah karantina. Jadi jam 1 sampai jam 4 itu maksimal itu hanya untuk mengambil nilai saja. Jadi datang setelah isoma hanya untuk mengambil nilai saja. Tidak ada pengeditan coding lagi. Begitu. Next. Ya, dua atas daftar ulang kita tunggu sampai 22 April itu besok jam 4 sore. Ada di link ini atau ada juga di grup WA masing-masing. Akan dikenakan commitment fee juga 100.000 per tim. Bisa dikembalikan dalam bentuk cash atau kalau mau merchandise boleh ada penawaran yang menarik gitu ya dengan komitmen fee-nya ini gitu. Jadi bisa diisi linknya dulu nanti di sana akan ada penawaran-penawarannya. Kalau bingung boleh nanti chat panitia robotik begitu. Next. Ya, kok apa namanya? Teknis pengembalian komitmen fee-nya itu bisa di Sabtu atau Minggu 10 dan 11 Mei. Kemudian peserta guru orang tua ya boleh mencetak bukti transfernya. Jadi nanti membawa itu bukti transfernya, kemudian mengisi form tanda tangan pengambilannya siapa dan lain-lain ada yang harus diisi dan nanti lokasinya akan kita kabari ya. Biasanya sih dekat dengan meja registrasi. Biasanya dekat meja registrasi. Registrasi di hari pertama maupun hari kedua. Begitu. Next. Nah, untuk Bapak Ibu pembimbing yang memerlukan SPPD bisa diberi dulu tanda di mana SPPD ini harus ditanda tangan, harus di stempel gitu ya. Karena biasanya SPPD ini formatnya juga beda-beda setiap eh, instansi gitu ya. Jadi kita tidak tahu mana yang harus ditanda tangan, mana yang harus dicap terutama begitu ya. Lalu SPPD tidak boleh dititipkan. Jadi harus ditunggu. Harus ditunggu. Ini biasanya kita sediakan satu meja khusus untuk SPPD. Rencananya kita akan samakan dengan pengembalian fee juga, komitmen fee. Itu di meja yang sama. Jadi bisa ditunggu ya, tidak dititipkan. Oke. Nanti posisinya juga akan kita share di grup ya. Next. Nah, ini pemenang dan hadiah.
Ini sebagai pengingat aja. Satu tiap level akan ada satu tim yang menerima gold medal, dua tim yang menerima silver medal, tiga tim yang menerima bronze medal, dan empat tim honorable mention. Yang gold medal akan eh, apa namanya melenggang, ya melenggang dengan nyaman untuk masuk ke lomba robotik internasional di Jakarta, gitu ya. Kemudian sertifikat nasional untuk semua finalis, Mercedes untuk semua finalis, medali dan piagam penghargaan untuk medalis Kospi. Begitu. Jadi ini uh, sudah pasti ya, gitu ya. Dan harusnya semua tim sudah masuk dalam kategori ini, cuma nanti babak final menentukan mana yang dapat gold, mana yang dapat silver, mana yang sisanya gitu ya. Kemudian okay, next. Nah, ini rekomendasi hotel. Ini bisa di scan atau di nanti kita kirimkan ya ininya. Ini rekomendasi hotel yang paling dekat dengan venue Sekolah Vokasi PB. Yang paling dekat itu Royal Pajajaran kalau tidak salah, itu cuma 5 menit jalan kaki. Kalau yang duanya ini mungkin nambah 2 menit atau 3 menit. Jadi ini yang paling dekat ya untuk adik-adik atau bapak ibu pendamping yang dari luar kota untuk penginapan bisa tiga hotel ini, dan kalau mau dipesankan melalui ABAK ya melalui panitia Kosmi bisa scan ini dan nanti informasinya bisa ke WA panitia gitu ya. Dan siapa cepat siap dia dapat ya. Jadi tidak selalu ready karena mungkin jumlah pesertanya banyak tapi jumlah kamar hotelnya terbatas. Jadi siapa cepat dia yang akan dilayani duluan. Begitu. Kemudian untuk harga juga akan ada lebih murah dibanding lewat travel agent yang lain. Jadi karena udah bermitra dengan Cosmi, jadi harusnya bisa lebih terjangkau gitu ya, bagi ekonomis. Jadi bisa dipertimbangkan tiga hotel ini untuk scan dan ngisi apa namanya link pemesanannya. Begitu. Tapi kalau sudah habis ya berarti silahkan disesuaikan lagi. Begitu next. Ya, apa yang harus disiapkan untuk peserta? Karena kita 3 hari memakai dress code-nya. Sabtu itu baju batik yang sopan, bebas. Baju batik ya. Minggu kita pakai seragam sekolah. Senin seragam batik. Oke, ini kartu identitas harus dibawa. Kartu peserta akan ada saat registrasi dibagikan. Device ini laptop wajib minimal spesifikasinya Intel Core i3 yang setara RAM 4 GB. Kemudian kita harapkan untuk membawa koneksi internet bisa lewat HP atau lewat apapun bebas. Yang penting koneksi internetnya disediakan sendiri. Kita tidak butuh banyak-banyak, tidak butuh yang kecepatannya gimana-gimana, hanya untuk mengakses webnya saja nanti. Dan kabel Type-C to USB. Gitu ya. Device ini jangan lupa dibawa. Next. Oke, peraturan workshop. Peserta wajib mengikuti workshop setidaknya satu. Kalau tidak berarti kita anggap mengundurkan diri. Peserta berpakaian sopan dan mengikuti aturan dress code. Kemudian peserta wajib membawa perlengkapannya. Kemudian peserta wajib mendatangi daftar hadir. Peserta akan difasilitasi robot dan peserta tidak diperkenankan merusak, membawa pulang, melakukan vandalisme atau perusakan di robot atau menghilangkan sebagian atau seluruh part robot. Apabila robot dikembalikan tidak seperti semula, maka peserta wajib mengganti senilai harga robot yang baru. Gitu ya. Kemudian peserta diperbolehkan menggunakan source code yang sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian juga peserta wajib mengikuti seluruh panduan dan peraturan dari panitia penyelenggara. Next. Untuk final kurang lebih sama. Eh, yang membedakan adalah peserta tidak diperkenankan lagi upload kode atau merevisi kodenya saat karantina dan sesi pengambilan nilai. Kalau nggak ada batik bisa disesuaikan dengan batik bebas saja.
Gitu ya. Next. Oke, ini kalau ada yang mau pre-order merchandise ya. Harganya sekian dan bisa diakses di sini. Kita tunggu sampai tanggal 25. Nanti bisa diambil saat registrasi di tanggal 10 atau tanggal 11. Begitu. Kita lanjut ke teknis yang lebih dalam lagi. Kak Raifan, kita ganti file. Kita masuk ke peraturan pertandingan ya. Peraturan robotnya, peraturan pertandingannya. Nanti di workshop, peserta eh, ya wajib datang. Tadi wajib datang. Kemudian rondanya sama. Misinya, kita ada 4 misi ya, misi utamanya. Kita mengusung temanya scientific inquiry di mana di sana ada find the target, problem identification, kemudian ada data collection, kemudian data processing dan decision making. Nah, ini kita masukkan dalam misi-misi 4 misi ini gitu ya. Pertama, find the target. Ini misinya adalah mendorong objek ke satu titik, entah titik A atau titik B. Ini kita akan tentukan saat workshop. Kemudian di misi kedua, gather the essential, peserta wajib mengambil apa namanya objek dan mengeluarkannya dari kotak gitu ya. Nanti akan ada di setup scoring setelah ini. Objeknya jumlahnya berapa? Satu objek untuk level 1 dan 2, dua objek untuk level 3 dan 3 objek untuk level 4. Nah, objek-objek ini akan digunakan untuk misi berikutnya yaitu shot and deliver, di mana dari ngambil ini harus naruhnya di mana? Ntar ada di lokasi A atau B, itu juga akan ditentukan satu workshop ya. Kita akan acak misinya. Jadi nanti bisa harus berkesinambungan ini misi 1 dan misi 2 dan misi 3. Mengambil dan menaruh. Mengambilnya kita hitung poin, menaruhnya juga kita hitung poin. Yang terakhir adalah final parking spot, di mana ini adalah eh, berhenti atau parkir di posisi yang paling tepat gitu ya, A atau B. Robotnya harus masuk tepat di eh, arenanya gitu. Kemudian peraturan pertandingan, setiap tim memiliki 2 sesi untuk pengambilan nilai dan dilakukan langsung, jadi tidak ada jeda. Misalnya sekarang ngambil nilai, kemudian selesai 3 menit, lalu ambil nilai yang sesi kedua begitu. Nilai akhir yang akan diambil adalah skor terbaik dari kedua sesi. Misi maksimal waktu untuk menyelesaikan semua misi adalah 3 menit per sesi ya, 3 menit ya. Jadi 3 menit ini harus dimaksimalkan. Urutan pengerjaannya fleksibel. Tapi misi yang keempat, misi final parking spot harus jadi misi paling terakhir. Karena kalau sudah parkir, kita anggap misinya selesai. Kita anggap eh, pengambilan nilai selesai. Maka waktu akan dihentikan dan nilai akan dihitung ketika misi 4 selesai dikerjakan. Begitu ya. Peserta hanya boleh menyentuh robot di zona start. Tidak boleh selain di zona start. Objek yang ada di arena itu juga tidak boleh disentuh saat apa namanya pertandingan. Jadi hanya boleh disentuh itu robot dan itu hanya saat di posisi start aja. Jadi adik-adik sekalian bisa memperhitungkan misi mana dulu yang harus diselesaikan dan bagaimana cara menyelesaikannya, gitu ya. Kemudian ketentuan robot, robot tidak boleh disentuh tadi kecuali peserta sudah menyebutkan restart. Jadi restart ini adalah kondisi nanti akan diselarkan di bawah ya. Jadi harus pakai restart gitu. Baru nanti juri akan memperbolehkan, boleh dipegang. Nah, jika robot berhenti, terkendala atau jatuh dari arena, peserta harus mengatakan restart agar dapat disentuh dan dikembalikan ke posisi start. Kemudian peserta dilarang menyentuh robot sebelum restart dan jika disentuh tanpa restart, maka akan dikenakan penalti di pengurangan poin sebanyak 300 poin. Begitu. Next. Ya, kita percepat. Pengulangan misi atau restart ini adalah suatu kondisi di mana ketika peserta ingin mengulang misinya
boleh menggunakan kata restart. Ingin menyentuh robotnya boleh menggunakan kata restart. Jadi semua objek akan dikembalikan ke posisi semula kecuali objek di misi yang telah selesai. Jadi misi yang telah selesai tidak perlu dikembalikan lagi objeknya. Nah, misi yang telah berhasil sebelum restart maka tidak perlu diulang, tapi poin tetap dihitung. Nah, setelah mengatakan restart, tidak ada waktu yang berhenti, tapi waktu tetap berjalan. Dan peserta harus mengembalikan robotnya ke zona start. Jadi posisi restart ini sangat tricky, bisa dipergunakan dengan baik jika apa namanya sangat dibutuhkan, bisa jadi senjata. Tapi kalau misalnya tidak digunakan dengan baik ya berarti apa namanya ya bisa jadi senjata bermata dua gitu ya, pisau bermata dua, bisa juga memutarbalikkan keadaan. Karena nanti sebanyak apa kalian menyatakan restart, ngomong restart atau menggunakan kata restart ini mengulangi misi, itu akan dicatat oleh juri dan jumlahnya akan diperhitungkan jika skor akhirnya sama. Nah, jika skor akhir sama, tiebreakernya adalah yang pertama pengulangan dulu. Berapa banyak kata restart ini disebutkan, dipakai berapa banyak. Kenapa? Karena kita mau lihat seberapa efektif robot ini menyelesaikan misi. Yang kedua baru waktu. Jadi kalau skornya sama, berarti restartnya dulu yang dihitung berapa, baru waktu tercepat. Begitu ya. Kemudian diskualifikasi dan penalti itu ketika restart. Kalau tidak ngomong restart, maka akan dikenakan 300 poin, menyentuh tanpa ngomong restart. Kemudian peserta harus menjaga dengan baik linebotnya. Segala bentuk kerusakan adalah tanggung jawab peserta. Jika terjadi kerusakan, peserta wajib mengganti seharga linebot yang baru. Next, keputusan akhir sudah final dan tidak dapat diganggu gugat. Setiap peserta wajib mematuhi instruksi yang diberikan juri selama pertandingan. Semua level arenanya sama, misinya sama. Yang membedakan adalah jumlah objek di misi yang kedua dan bobot nilai masing-masing misi. Jadi penilaian ini sudah pasti ya. Nanti di setiap scoring kita akan lihat misi mana yang ini bisa dipakai gitu. Oh sorry, bisa berhasil misinya gitu. Baru kita hitung poinnya. Kalau tidak ya berarti tidak dihitung poinnya. Level 1 bendanya objeknya 1, level 2 objeknya 2, level 3 level 2 objeknya 1 juga, level 3 objeknya 2, level 4 objeknya 3. Jadi ini semua eh, penilaian ya, scoring ya. Kalau misalnya ada yang bingung boleh ditanyakan. Begitu. Setelah ini kita akan masuk ke setup scoring. Silakan Kak Bintang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang. Di sini saya akan melanjutkan teknis babak final, terutama akan membahas lebih ke arena setup dan scoring kriteria untuk babak final nanti. Next. Oke, yang pertama ini adalah arenanya. Untuk yang tadi yang bertanya seperti di kolom komentar, ukurannya berapa? Ukurannya itu 120 cm kali 120 cm. Itu. Jadi arena ini kalau misalkan nanti peserta mau nyoba di rumah atau ngeprint juga boleh. Selanjutnya ini adalah zona dari arenanya. Di sini ada nomor-nomornya. Yang pertama itu starting zone atau zona mulai. Seluruh awal misi, khususnya di misi pertama atau yang akan dimulai peserta itu harus dimulai dari start ataupun ketika peserta menyebutkan kata restart. Yang kedua itu ada zona untuk misi 1, find the target. Ada yang target A, yang 2A, dan target B, 2B. Jadi nanti peserta di misi 2 itu menggeser ke salah satu tempat yang akan diacak oleh panitia saat workshop. Terus di urutan ketiga itu ada zona misi kedua, yaitu gather the essential, di mana peserta harus mengambil objek. Dan yang keempat itu zona misi ketiga, sort and deliver, di mana ada dua tempat juga, ada port A dan port B untuk menaruh objek
yang tadi diambil. Yang kelima yaitu ada zona misi keempat, yaitu parking spot. Yang dimana zonanya itu ada dua juga, ada zona A dan zona B yang akan diacak pada saat workshop nanti. Next, ini adalah zona start jika diperbesar. Next, ini adalah zona untuk misi ke satu jika diperbesar. Ada di tengah-tengah itu objeknya, dan di sisi kanan atau sisi kirinya adalah tempat di mana objek itu harus berada atau harus setelah didorong atau digeser oleh robot tujuannya. Next, ini adalah zona misi kedua di mana peserta harus memindahkan objek itu. Next, ini adalah zona misi ketiga jika diperbesar. Jadi ada 3 tempat ya, disesuaikan dengan jumlah objek untuk setiap level. Kalau misalkan level 1 ya boleh antara di tengah, kiri atau kanan. Kalau misalnya level 2 antara kiri, tengah atau yang lainnya. Dan kalau level 3, level 4 pasti untuk semuanya. Maaf, level 1 dan level 2 itu 1 objek, level 3 2 objek, level 4 3 objek. Next, ini adalah zona parkir untuk semua level jika diperbesar. Next, selanjutnya adalah kriteria penilaian. Ya, ada 4 misi seperti yang tadi telah dijelaskan sebelumnya. Ini adalah zona start yang harus diperhatikan ketika peserta memulai misi pertama ataupun ketika peserta mengatakan restart. Jadi posisi Linbot itu harus tepat berada di dalam kotak start. Boleh madepnya kemana aja, yang penting tetap di dalam kotak hitam start ini. Next. Misi pertama yaitu find the target. Jadi Linbot seperti yang disebutkan sebelumnya, Linbot harus mendorong target yang di posisi 1 ke posisi 1A atau 1B yang akan diacak ketika workshop. Next. Ya, berikut adalah eh, tampilan dari arenanya jika dilihat. Jadi posisi bendanya awalnya di tengah, nanti tugas atau misi peserta adalah menggeser ke arah kiri atau ke kanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Next. Berikut adalah kriteria penilaian jika misi 1 berhasil. Jadi gambar pertama dan gambar kedua adalah yang dinilai. Dan gambar ketiga ada yang tidak dinilai. Artinya peserta harus menggeser benda atau objek yang seperti cup ini dari tengah ke arah kiri atau kanan, tepat masuk ke dalam kotak hitam yang ada di seperti di gambar. Jadi kalau misalkan cupnya itu keluar sedikit, itu tidak dihitung poin. Jadi harus tepat di dalam tengah gitu. Tepat di dalam kotak hitam, tidak boleh keluar dari kotak hitam. Oke, next. Misi kedua. Misi kedua yaitu mengambil objek yang ada di 2A, 2B atau 2C. Jadi jumlah objek yang akan diambil oleh peserta itu disesuaikan dengan setiap level. Level 1 objek, level 2 1 objek, level 3 2 objek, dan level 4 3 objek. Oke, next. Ya, berikut adalah contoh objek yang akan diambil oleh Linbot. Next. Oke. Nah, berikut adalah penilaian untuk misi kedua, di mana posisi awal tadi objek tersebut ada di tengah-tengah, akan peserta harus memindahkan objek tersebut keluar dari kotak untuk dihitung sebagai poin. Jadi perhitungan poin untuk misi 2 adalah ketika seluruh objek itu keluar dari kotak hitam, seperti yang gambar ketiga. Meskipun nanti ketika diangkat objeknya, setelah keluar objeknya terjatuh, itu tetap dihitung poin, seperti itu. Yang penting seluruh objek itu harus keluar dari tempat kotak hitam yang seperti gambar 3. Misalkan jatuhnya masih terkena kotak hitam, berarti itu masih tidak dihitung poin. Dihitung poin ketika seluruh objek itu keluar dari kotak hitam untuk misi kedua ini. Gitu. Jadi kalau misalkan eh, level 1 berarti hanya 1 objek saja yang harus dikeluarkan, level 2 juga 1 objek,
Untuk level 3 itu 2 objek dan level 4 itu ada 3 objek. Harus dikeluarkan dari kotak hitam yang seperti gambar 3 seperti itu. Next. Selanjutnya misi ketiga, sort and deliver. Ya, objek-objek yang tadi diambil harus diletakkan di posisi atau di tempat di 3A atau 3B yang akan di random atau ditentukan saat workshop nanti. Next. Boleh di next. Ya, berikut adalah posisi dari objek yang ditaruh yang akan dinilai atau dihitung poin. Untuk gambar pertama yang atas dan gambar kedua yang atas itu tidak dihitung poin karena posisi objek yang pertama itu eh, seperti melompati atau melewati batas antara eh, sisi kiri dan sisi tengah. Jadi tidak boleh. Dan gambar yang kedua atas itu karena objek belum masuk sepenuhnya di dalam kotak hitam. Jadi masih ada sebagian yang keluar itu tidak dihitung poin. Yang dihitung poin adalah ketika objek sepenuhnya di dalam kotak hitam, baik objek itu posisinya dalam berdiri ataupun sudah tiduran seperti gambar dua yang ke bawah. Jadi dihitung seperti yang gambar yang di checklist itu akan dihitung poin. Oke, next. Misi keempat, parkir. Ini adalah misi terakhir dan harus dijalankan di paling terakhir. Tidak boleh di awal atau diacak. Jika, oke, next. Oke, ini adalah kriteria untuk misi 4 dinilai. Sama seperti misi-misi lainnya, ketika Lin buat sepenuhnya berada di tempat parkir A atau B, itu akan dihitung poin. Namun ketika ada sebagian atau seluruh Linbot itu menyentuh atau pas di garis putih itu tidak dihitung. Jadi dihitung tepat di tengah-tengah tanpa menyentuh garis putih yang ada di sisi depan kanan kirinya. Next. Berikut adalah total score sama seperti yang ada di teknis tadi. Yang membedakan level 1, level 2, level 3, dan level 4 adalah jumlah objek yang ada di misi 2 dan misi 3 dan komponen dari setiap skornya. Namun untuk total skor setiap level sama yaitu 1000 poin. Next. Ya, ini sama seperti sebelumnya. Jika keadaan seri, maka yang dihitung yang pertama yaitu jumlah peserta mengatakan atau menyebutkan kata restart. Yang kedua yaitu waktu tercepat. Ya, mungkin itu untuk setup scoring. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, bisa di kolom chat. Ya. Oke, Oke, sepertinya untuk teknis babak final, mulai dari tadi petunjuk petunjuk umum, lalu pembahasan kegiatan waktunya, pembahasan tentang teknis finalnya dan set of scoring. Cukup sekian. Mungkin selanjutnya sesi tanya jawab akan dipandu oleh MC. Kembalikan ke MC. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Asmi dan juga Kak Bintang atas penjelasannya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan, boleh di-drop di kolom komentar supaya nanti bisa langsung dijawab sama kakak panitianya. Oke, ini kita ada waktu sampai jam 17-an ya. Jam 5-an WIB. Oke, kita akan masuk di Q&A. Boleh next, sudah ada apa saja? HP-nya untuk RC besok menggunakan laptop dan HP. HP itu untuk konektivitas internet sebenarnya yang kita harapkan ya. Jadi karena nanti ngodingnya itu di websitenya itu harus diakses internet. Sebenarnya udah itu aja fungsinya fungsinya HP di situ gitu ya. Dan koneksi internetnya nggak perlu yang tinggi-tinggi banget gitu. Kan saya mau bawa Starlink ya nggak perlu itu yang mana gede terus repot ya kan. Nah, yang kecil-kecil aja yang penting bisa akses internet.
gitu. Dan tidak ada RC-nya, jadi kita murni dari coding. Next, pertanyaan kedua dari SDI Cahaya Al-Quran. Kak, boleh share link untuk software atau gimana Kak Bintang ini? Atau web programnya pas supaya pas workshop sudah dipersiapkan. Baik, untuk sebenarnya untuk software dan web programnya sudah ada di dokumen pra workshop ya. Di situ udah seperti tergambarkan bagaimana web atau software yang akan nanti kita gunakan saat babak final nanti gitu. Dan spesifikasi robotnya juga ada di situ. Jadi tinggal dilihat saja. Jadi mungkin bisa dilatih di rumah. Mungkin kakak panitia bisa di drop link itu yang ada di namanya download Juknis final, dokumen babak final. Di situ apa namanya ada sebenarnya udah di share semua ya dari Juknis yang tadi setup scoring semua yang kita sampaikan di sini itu sudah pernah di share. Mungkin kita akan share ulang. Oke, next. Dari ruang robot, Kak, kalau seumpama misi selain 4 error atau dilewati dan sudah masuk parking spot, apakah nilai yang sudah berhasil? Gimana nih? Kak, kalau seumpama misi selain 4 error atau dilewati dan sudah masuk parking spot. Oke, berarti anggap langsung masuk parking spot gitu ya. Apakah nilai yang sudah berhasil dan nilai parking spot dihitung? Iya, gitu. Jadi yang ada yang error misalnya misi misi yang short deliver itu ya naronya error misalnya. Langsung tapi parkirnya benar. Ya berarti yang error itu tidak kita hitung, yang benar ya kita hitung. Begitu. Jadi pokoknya tadi yang sudah Kak Bintang jelasin setup scoring tadi, kalau ternyata dalam 3 menit itu kriterianya cukup untuk mendapatkan nilai di setiap misi, yaitu masuk ke dalam apa namanya arena yang dapat dihitung sebagai misi berhasil, ya berarti nanti kita akan hitung apa namanya poinnya gitu di misi itu. Begitu. Jadi kalau yang error ya berarti ya kita anggap gagal misinya dan tidak dihitung poinnya. Begitu. Next. Dari robot, di aturan source code boleh disiapkan terlebih dahulu, berarti tidak kosongan ya. Seumpama dikodingkan orang lain boleh kalau seperti itu. Sebenarnya kita kan ada misinya ada dua juga kan. Ada pengocokan misi karena misinya belum tentu pasti. Jadi belum tentu geraknya ke sana semua begitu ya. Ada A dan B itu lumayan lumayan panjang dan ya kita berharap tidak ada apa namanya dikodingkan orang. Jadi peserta yang ngoding sendiri begitu di saat workshop ataupun kalau udah punya Limbot ya kita tidak bisa apa namanya melarangnya begitu ya. Jadi memang kita memperbolehkan source code yang sudah ada itu diupload ke Linbotnya gitu. Next dari Muhammad Alif Fer ya Muhammad Alif izin bertanya Kak kalau level 2 itu dia sistemnya source code-nya atau block code? Sistemnya source code atau block code. Oke. Ya, jadi di pemrograman Limbot itu ada dua tipe. Ada yang pakai blok, ada yang pakai C++. Gitu ya. Jadi kalau yang adik level 1 level 2 kita sarankan untuk pakai blok blok nya aja, blok code-nya aja. Kalau level 3 4 boleh memakai C++-nya gitu ya. Next. Bahan arena banner, apakah disediakan file? Wah, apa nih? Ini udah dijawab belum ya? Apakah ada? Kak Faisal boleh bantu? Atau Kak Bintang? Ya, untuk arenanya itu ya seperti yang ada di file di teknis saja sama yang di setup scoring ya. Kami tidak menyediakan file khusus untuk
arena gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau untuk arena aja ya mungkin eh, screenshot aja gitu. Oke, sebentar ya. Lanjut, pertanyaan ketujuh dari Sagara. Izin bertanya, Kak, apakah perakitan limbot disediakan instruksi? Oke, limbot tidak ada perakitan ya, jadi tinggal di coding aja. Ya, robot limbotnya sudah siap di coding. Jadi tidak ada eh, perakitan lagi. Begitu ya dari Sagara dan untuk teman-teman yang lain. Oke, selanjutnya Wahyu Enggar. Apakah objek dipindahkan ada warna? Oh, tidak ada. Jadi semuanya bisa ditaruh di misi ketiga itu kan ada tiga tempat ya. Ada tiga ruangan, ada tiga apa penempatan. Nah, itu bisa ditaruh di mana aja. Yang penting sesuai dengan kriteria penilaian masuk tepat di dalamnya gitu. Jadi tidak ada warna, kita semuanya bisa ngambil dari mana aja, apa namanya objeknya bisa dari tiga itu bebas. Kalau emang cuma satu kan, yang penting terisi aja. Satu kotak isinya satu, satu kotak isinya satu. Tidak bisa di kotak itu karena gede nih kak, saya campurin deh tiga-tiganya. Jangan ya. Oke, next. Jalannya robot bebas ya? Ya, tidak ada karena di arena itu kan ada line follower ya. Kalau mau pakai line follower boleh, kalau mau eh, jalur biasa juga boleh gitu ya. Kalau mau fast track lewat tol boleh, kalau mau jalur yang lain, jalur umum boleh juga. Jadi tidak ada apa namanya ketentuan khusus harus pakai line follower atau tidak. Oke, next. Dari Rifki, kalau misalnya codingnya setengah di hotel penginapan, setengah di sana. Oke, ini ada yang mau bantu jawab? Iya, untuk proses pembuatan coding bisa di mana aja ya. Dan selagi ada internet, selama masih eh, sebelum masa karantina ya. Kalau misalnya sudah masuk masa karantina, itu pemrograman sudah tidak boleh diedit-edit lagi. Seperti itu. Jadi saat babak final, pengambilan nilai sudah langsung eh, robotnya jalan. Sudah nggak bisa diprogram lagi. Jadi sama masih sebelum masa karantina, untuk yang tanggal 11-nya, misalkan ada trial error yang ke sesi kedua itu, di masa karantina masih boleh diedit codingnya. Oke, lanjut. Membawa penggaris, mematokkan boleh, boleh bawa alat penggaris boleh untuk menunjang apa namanya menunjang codingnya ya. Next, apa lagi? Dari Reza, apa pengendalinya menggunakan RC? Ya ini tadi sudah ya, jadi tidak pakai RC, tidak kita langsung pakai coding aja. Next, kita coding pakai apa kakak? Apa ada kontrol visual atau coding dengan code only? Silakan ke bintang.
Iya, tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada di dokumen pra-workshop ya. Ada kita codingnya bisa pakai Blockly atau C++, tapi khusus yang Linbot itu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau latihan, bisa pakai Blockly juga. Karena pemrogramannya pasti fungsi-fungsinya juga hampir sama dengan fungsi-fungsi program di Blockly pada umumnya. Atau C++ pada umumnya. Seperti itu. Tinggal menyesuaikan saja nanti. Oke, basic robot sudah dijelaskan. Apakah ada backup daripada jika komponen robot yang diterima beserta rusak sesaat sebelum lomba ya? Sesaat sebelum lomba. Kita ada backup juga apa namanya robot-robot ya. Jadi nanti bisa kita langsung ganti. Kalau terindikasi ada karena jatuh atau karena apa ya berarti nanti peserta yang bertanggung jawab atas kerusakannya dengan mengganti robot seharga ya seharga robot barunya begitu. Jadi kita udah siapkan juga. Spesifikasinya ada di link itu ya, link pengumuman ya. Ada di link pengumuman. Jadi di sana jelas semuanya. Bagaimana mengontrol robotnya? Apakah menggunakan sistem jarak atau line follower? Mengontrolnya dengan cara coding, mengukur jaraknya ya atau line follower juga bisa. Jaraknya misalnya jalan maju berapa senti dengan kecepatan berapa, kemudian belok kanan dengan kecepatan berapa, kemudian maju lagi dengan kecepatan berapa, baru habis itu capit objeknya misalnya. Itu bisa begitu gitu pakai codingnya. Pakai line follower juga boleh. Jadi karena ada line followernya di sana bisa dipakai juga. Next. Baterai yang lemah. Oke. Sebenarnya ini penting ya. Karena kita seharian workshopnya itu. Jadi ketika robot tidak dipakai, jadi lagi ngoding, lagi benerin coding, kemudian robotnya tidak tidak dipakai, karena kan robot dipakai ketika ngupload dan mencoba misinya begitu ya. Nanti mencoba misinya pun karena nanti di arenanya saat workshop itu kita sediakan dua satu ruangan. Nanti mungkin akan bergantian. Jadi bisa di apa namanya bisa disiasati bagaimana cara eh, coding dan debugging ya gitu ya, cara benerin codingnya. Kemudian saat robot tidak dipakai bisa langsung ngecas gitu dari laptop dari USB itu langsung colok ke port chargernya gitu. Jadi bisa sambil ngecas kalau nggak dipakai nanti kalau apa namanya kalau sudah selesai kalau mau diupload ya berarti pindahkan ke port upload gitu. Jadi nanti bisa lebih awet baterainya. Kalau untuk misi final itu kan ada karantina. Nah di karantina itu akan kita cas juga sih ininya apa namanya robotnya. Begitu untuk apa namanya melaksanakan misinya biar baterainya nggak habis saat pengambilan nilai. Next. Kak, untuk level 2 Linbot sudah di coding ya, Kak? Belum. Tidak ada Linbot yang sudah di coding. Ini nanti dapatnya polosan, kosongan. Apabila terlambat hadir ke tempat lomba saat final, apakah didiskualifikasi? Kita mungkin akan nanti akan kita panggil. Jadi nanti apa nah, pengambilan urutan ambil nilai, penilaian final itu akan kita bagikan satu workshop. Jadi nanti satu workshop juga kita sudah tentukan tim mana yang akan mengambil nilai lebih dahulu gitu. Jadi harusnya ketika nanti dipanggil 3 kali tidak datang atau tidak hadir ya berarti dia tidak berniat ikut gitu ya. Jadi ya tidak kita sertakan nilainya. Kalau tidak hadir. Kak, kenapa nggak perlu dari nol saja? Kak Bintang bisa bantu jawab? Iya, seperti yang tadi sebutkan sebelumnya. Karena nanti di final juga itu peserta
perlu menyelesaikan misi yang ada di arena. Dan saat final nanti juga belum tentu itu peserta mendapatkan eh, misi atau target di tempat A atau tempat B dan itu akan diacak ulang. Jadi semua peserta benar-benar seperti memprogram dari nol. Jadi misalkan ada peserta yang meskipun peserta udah ada yang menyiapkan pemrograman dari awal, tapi kan belum tentu pemrogram itu benar gitu. Jadi semua di final itu bisa kita jadi diacak lagi itu untuk tadi urutan pesertanya dan juga yang kedua eh, saat workshop itu diacak di mana tempat finalnya atau misalkan tempat target dari misinya, tempat A atau tempat B gitu. Jadi sama saja untuk meminimalisir adanya kecurangan ataupun eh, supaya semua peserta benar-benar seperti memprogram dari nol seperti itu. Ya, kemudian juga peserta harus di arena sih untuk merasa apa namanya codingnya ini sesuai gitu. Jadi peserta perlu penyesuaian lagi sebenarnya. Codingnya itu apa namanya tidak kalau itu sih tidak tidak apa ya belum tentu berhasil gitu dengan coding yang udah ada pun belum tentu berhasil. Jadi peserta harus melihat dan melaksanakan di arena langsung gitu ya. Jadi nanti bisa apa namanya eh, merasakan langsung gitu ya dan debugging atau ngebenerin codingnya sendiri gitu saat apa namanya saat workshop dan saat hari kedua. Begitu, next. Spesifikasi seperti yang sebutkan, iya, laptop harus minimal itu ya. Jadi kalau misalnya punyanya yang di atas itu ya core-nya yang core i berapa yang lebih tinggi, ya jangan beli yang baru yang lebih rendah. Tapi ya udah aja pakai yang ada gitu. Tapi kalau minimal untuk spesifikasi kita sarankan di yang sudah kita sebutkan ya. Core i3 dan RAM-nya 4 GB gitu. Minimal banget, minimal banget. Jadi biar kalau ada kendala-kendala apa namanya? Kendala device itu kita tidak bisa bantu. Kalau kendalanya robot nanti kita akan bantu. Next. Apakah satu workshop akan diajarkan coding untuk robot bergerak ke satu lokasi saja, misal lokasi A, atau diajarkan coding untuk menggerakkan robot ke lokasi A dan B? Ya, bagaimana Kak Bintang? Ya, untuk saat workshop nanti yang diajarkan itu hanya gerakan-gerakan dasar saja. Jadi kayak misalkan robot Linbot bergerak maju, mundur, dan bagaimana mencapit benda, seperti itu saja. Jadi untuk bagaimana peserta menyelesaikan misi dari start ke target A, yaitu dari peserta sendiri yang harus menyusun programnya. Jadi dari kami hanya nanti diajarkan di workshop itu hanya untuk gerakan-gerakan dasar Linbot saja, seperti itu. Ya, begitu ya. Next. Kan di dokumen workshop cara ngodingnya pakai Blockly. Ide baru diupload ya, tidak langsung bisa upload dari Blockly. Iya, betul. Itu cuma mekanisme aja sebenarnya. Jadi dari Blockly kita convert dulu ke C++ dan itu masih dalam ekosistem yang sama ya. Jadi kita nggak perlu cari website lain gitu untuk convertingnya ke C++. Jadi memang nanti codingnya dalam bentuk C++ gitu yang diupload ke robotnya. Next. Berarti acakannya bukan waktu workshop. Di babak final ya acak lagi. Enggak, kita cuma di workshop aja. Di workshop aja. Di tanggal 10 ya. 10 sore itu kita acak. Kemudian bisa disesuaikan codingnya. Next. Kalau Mac OS apakah bisa? Bisa. Yang penting ada bisa akses Chrome atau semacam Safari. Boleh. Nanti ya kita sarankan sih yang biasa kita pakai Chrome ya. Google Chrome karena lebih apa namanya lebih
yang kita sudah pernah pakai itu lebih stabil gitu ya. Tapi kalau misalnya mau dicoba dulu nanti pakai macOS juga nggak apa-apa. Next. Oh iya, di tadi pokoknya nanti Mac atau laptopnya itu semua harus ada installer CH340 ya. Jadi semua laptop itu tadi kita harus install dulu CH340 ya. Kalau bisa itu dari rumah sih. Ini baru ingat nih. Kalau itu bisa dari rumah. Kalau bisa diinstal dulu gitu ya untuk pengkodingannya gitu. Kalau browsernya sih apa aja. Apakah jika robot jatuh ap- apakah jika robot jatuh apakah harus program ulang? Robot jatuh ini berarti harus bertanggung jawab atas segala kerusakannya. Apakah harus program ulang? Sebenarnya kalau udah ada programnya, nanti kita bisa upload ke robot yang baru gitu ya. Dengan catatan kalau robot ini rusak berarti diganti oleh yang bertanggung jawab begitu. Tapi kalau robotnya aman-aman aja, ya bisa diupload ulang aja kalau misalnya robotnya eh, error. Harusnya sih aman ya. Next, ada lagi kah? Saat trial, izin bertanya, jika robot terjadi error di tengah, apakah sesinya boleh diulang? Boleh, tapi waktu tetap jalan. Berarti boleh diulang nggak? Nggak boleh tuh berarti ya. Sesinya nggak boleh diulang, tapi misinya boleh diulang, gitu ya. Dengan mengatakan restart tadi. Mungkin kalau apa namanya adik-adik atau kakak-kakak masih kurang paham peraturannya, mungkin bisa dibaca lagi di folder yang Juknis itu ya. Jadi misinya boleh diulang, tapi waktunya jalan terus. Misi boleh diulang, waktu jalan terus. Untuk terjadi error, misalkan misi pertama berhasil, misi kedua error. Nah, itu boleh diulang. Boleh dari misi pertama, boleh dari misi langsung misi kedua. Bebas. Tapi yang misinya sudah selesai tidak perlu diulang lagi karena sudah pasti dicatat dapat poin gitu. Tapi kalau misalnya apa namanya mau diulang semuanya, ya nggak apa-apa. Tapi sebenarnya itu udah nggak perlu lagi karena udah otomatis dapat dan apa namanya objeknya juga nggak perlu dipindahkan sebenarnya. Tinggal mengulang yang apa namanya misi yang error aja gitu. Tapi waktunya tetap berjalan. Jadi itu perlu disiasati juga gitu karena waktunya 3 menit sangat terbatas. Kalau mengulang terus berarti ada kemungkinan tidak semua misi berhasil dilaksanakan atau mau seperti apa apa namanya strateginya silahkan dipertimbangkan. Next, ada lagi saat trial. Oke, kita dapat info dari panitia Kosmi itu dari kalau nggak salah entah hari hari Minggu kalau tidak salah ya hari Minggu itu ada eh, tempat untuk seminar. Jadi akan ada seminar atau workshop atau sebagainya itu dari IPB. Jadi nanti bisa ikut serta di sana. Nanti kita belum cek juga ruangannya sebesar apa. Semoga bisa muat untuk semua apa namanya pendamping orang tua. Jika terbatas ya berarti siapa siapa cepat ya dia yang bisa ikutan begitu ya. Tapi itu kalau tidak salah hanya di hari Minggu mungkin pagi atau siang. Kalau Sabtu kita belum tahu. Nanti mungkin akan ada tempat atau ada tempat khusus atau tidak nanti akan kita sampaikan. Begitu. Next. Kalau nonton ya bisa ya. Kalau nonton nanti kita lihat juga ruangannya seperti apa. Harusnya sih boleh ditonton. Katanya tadi waktu final diacak lagi. Kalau acakan setelah workshop ada waktu untuk coding kan di penginapan sebelum final. Iya, kalau kita ngocoknya cuman pengacakannya cuman sekali.
Saat final tidak akan diacak lagi. Kalau peserta mau coding di luar waktu yang telah kita sesuaikan, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi peserta perlu robotnya untuk ngecek codingannya. Peserta perlu arenanya untuk ngecek codingannya gitu ya. Nah itu bisa ngeceknya kan besoknya gitu paginya. Begitu. Jadi sebenarnya belum tentu juga codingannya benar, belum tentu juga codingannya berhasil. Begitu. Jadi memang karena apa namanya eh ini juga hal yang baru ya dengan misi seperti ini gitu ya di Cosmi. Semoga harapannya kita bisa bisa menyelesaikan misinya dengan baik. Next. Motor DC-nya tipe apa Kak? Pakai stepper motor. Kita pakainya ya stepper motor. Next. Variabel aja. Tinggal ganti variabel aja. Sebenarnya ya ini sama aja kayak tadi ya. Ya, perlu pengecekan ke linebotnya gitu ya, ke robotnya langsung. Baru dia akan tahu ini codingannya benar atau enggak. Nah gitu. Next. Kamu mohon juri. Ya, ini kita akan pastikan jurinya mengerti apa yang kita maksud, mengerti juknisnya dan peraturan perlombaannya, juga mengerti bagaimana penilaiannya gitu, bobot-bobot nilai dari eh, setiap level. Kita juga akan ada penggaris nanti ya untuk mengukur ketelitiannya gitu ya. Kalau misalkan dia mirip kecil apa namanya ada masuk tapi kayak nggak masuk, nah itu bisa kita ukur nanti, bisa kita apa namanya kita ya kita ukur lah pakai penggaris gitu dia masuk atau enggak sebenarnya. Jadi memang harus benar-benar ini kita setuju harus semuanya eh, paham benar dengan aturannya. Ya, untuk workshop dan trial sediakan berapa arena untuk peserta? Satu ruangan kita sediakan dua, satu ruangan dua. Tapi kalau misalkan nanti misalnya level satu level 2 digabung, mungkin kita akan ada empat gitu ya. Satu level dua. Jadi harusnya antrinya tidak begitu lama. Nanti proses mengantrinya adalah kita kasih waktu 3 menit 3 menit. Jadi kita kasih waktu kayak apa namanya mencoba pengambilan nilai gitu. Kalau misalnya 3 menit itu selesai ya harus diganti dengan yang sudah mengantri gitu. Walaupun dia memang belum selesai misalnya mau nyoba lagi ya itu berarti mundur harus ngantri lagi di belakang. Pokoknya setiap antrian kita 3 menit ganti, 3 menit ganti, 3 menit ganti gitu. Next. Apakah setiap stage kita upload kode yang berbeda? Apakah untuk semua stage dijadikan satu program? Untuk semua stage itu dijadikan satu. Nanti akan ada touch sensor juga kalau mau pakai touch. Jadi untuk membedakan untuk mengerjakan misi mana pakai touch mana dan lain sebagainya. Tapi harus satu program utuh. Next. Oke. Kalau pengambilan nilai, saat pengambilan nilai, kita clearkan dulu tidak ada coding ulang. Saat pengambilan nilai di hari kedua siang tidak ada pengambilan nilai. Sorry, tidak ada revisi pemrograman, revisi coding itu tidak ada. Jadi laptop sudah tidak dipakai lagi setelah siang. Hari pertama sampai sore laptop dipakai, hari kedua pagi sampai siang laptop dipakai. Untuk apa? Untuk coding. Setelah itu tidak ada lagi. Kalau saat pengambilan nilai di 3 menit itu terjadi error, misinya gagal, satu misi atau dua misi atau bahkan semuanya, berarti boleh menggunakan
kata restart untuk mengulangi misi. Tapi waktunya tetap berjalan, gitu ya. Karena posisi start itu juga penting untuk para peserta memulai. Jadi harus di posisi yang sama terus karena codingannya juga kan di situ terus. Jadi posisinya penting. Harus di tempat yang sama dan memulainya juga ya harus baik begitu ya, harus sesuai dengan codingannya. Kalau misalkan ada error, misi boleh diulang, boleh, tapi coding boleh direvisi nggak? Nggak boleh. Waktu tetap jalan, tetap. Satu sesi hanya 3 menit. Misinya boleh diulang berkali-kali. Sampai puas, mau 10 kali, 10 kali diulang lagi. Asalkan waktunya cukup. Begitu. Jadi kita tidak ada batasan apa namanya penyelesaian misi itu berapa kali gitu ya. Karena kalau skornya sama, pengulangan misi juga akan berdampak gitu ya. Berarti dia tidak akan diperhitungkan, bukan tidak akan diperhitungkan. Berarti dia lebih rendah gitu ya untuk kemenangannya. Kalau misinya diulang berkali-kali, artinya kan berarti menyelesaikan misi dengan tidak efektif. Begitu. Next. Pengacakan hanya misi A atau misi B. Satu, dua, satu A, B, misi 3 A, B. Ya, pengacakan hanya yang ada A dan B-nya saja. Misi 4 juga diacak. Pokoknya ada A dan B itu diacak. Jadi nanti misi 1, misi 3, dan misi 4 itu diacak. A atau B. Jadi itu satu workshop ya. Next. Apakah nanti pengumuman nilainya di hari itu juga? Tidak. Tapi nanti dikasih lihat. Jadi setelah menyelesaikan sesi, itu peserta akan dikasih unjuk form penilaiannya oleh juri, tapi belum ada nilainya, cuma centang doang, centang ini berhasil, ini gagal, ini berhasil gitu ya. Jadi peserta dan juri punya satu pemahaman yang sama. Oh, kalau ini berhasil, ini enggak gitu. Kalau misalnya peserta merasa ini berhasil dan juri bilang ini enggak, itu bisa protes ke panitia ya. Nanti kita akan apa namanya lihat juga gitu ya. Kita akan lihat eh, sebenarnya ini lebih condong kemana begitu. Nanti akan ada formnya yang diperlihatkan ke peserta. Peserta nanti akan tanda tangan di sana. Jadi sudah setuju bahwa memang benar seperti itu yang terjadi gitu ya. Kita tidak atur-atur lagi. Waktunya nanti akan dicatat di sana, kemudian eh, pengulangannya berapa kali akan dicatat, misi mana aja yang berhasil akan kita centang, tapi belum aman nilainya. Begitu ya. Next. Boleh bawa laptop atau laptopnya hanya boleh di meja. Laptop hanya boleh di meja. Jadi boleh menggunakan trial itu 3 menit waktunya tiap kali apa namanya tiap kali nyoba. Boleh dimaksimalkan 3 menitnya. Kalau sudah selesai ya berarti harus gantian gitu ya. Kalau 3 menit sudah selesai. Next. Sampai jam berapa ini ya? Kita udah sampai jam setengah 5. Oke, 10 menit lagi ya. Izin bertanya Kak, apakah setelah memindahkan barang di misi 2 langsung dipindahkan ke misi 3 atau diselesaikan misi 2 terlebih dahulu baru ke misi 3? Pertanyaan menarik. Ini bebas. Silahkan diatur. Karena nanti kita akan lihat di akhir. Kalau misi 2 sih kita bisa langsung nilai ya. Kalau dia sudah apa namanya capit dan keluar dari kotak, itu berarti berhasil. Misi 3 ini, itu kita bisa nilai di akhir nanti kalau sudah diletakkan semua, kita centang baru kita centang ya. Ini tergantung strategi masing-masing. Jadi pengerjaan misinya bagaimana itu bebas, tidak ada aturan. Yang penting misi parkir itu harus paling terakhir. Kalau misi parkir sudah diselesaikan, berarti misi yang lain tidak boleh dilaksanakan lagi. Artinya waktunya akan kita stop, nilainya akan kita hitung. Begitu. Apakah setelah selesai satu misi robotnya dari start lagi atau tetap di posisinya untuk melanjutkan misi kedua? Bebas. Yang penting kalau mau menyentuh robotnya
harus di posisi start lagi. Jadi kalau misalnya dari misi satu pengen menyentuh robotnya lagi, berarti harus balik ke start lagi. Tapi kalau misi satu selesai, mau langsung ke misi dua, ya berarti codingannya disesuaikan dari misi satu ke misi dua. Kalau misalnya langsung mau, kak saya mau empat-empatnya sekaligus, karena bisa misalnya, memungkinkan, dan errornya rendah, boleh, boleh. Tapi aturan memegang robot, menyentuh robot hanya ada di posisi start saja. Gitu ya. Jadi bisa disesuaikan bagaimana cara penyelesaian misinya, ini tergantung sekali dengan strategi masing-masing. Ya, next. Kak, dari Vitapes dulu login akunnya dibagikan kapan? Dibagikannya saat workshop. Akun untuk ngoding saat workshop. Next. Untuk laptopnya menggunakan laptop peserta atau laptop guru pendamping, laptop peserta. Kita sarankan pakai laptop peserta. Ya. Oke, sebenarnya satu laptop cukup sebenarnya untuk satu tim ya. Tapi kalau mau dua laptop, misalkan punya strategi khusus, boleh juga. Kak, misalnya jika telah menyelesaikan misi 2, benda keluar kotak. Dan ketika ke misi 3, benda jatuh dari robot. Itu bagaimana yang melanjutkannya? Oke. Kalau misi 2 selesai, benda keluar kotak. Berarti kita hitung nilai ya. Tes. Oke, kita hitung nilai. Lalu ke misi 3 jatuh di tengah-tengah. Berarti misi 3-nya belum berhasil. Misi 2-nya sudah kita hitung berhasil. Yang satu benda ini ya, satu objek ini. Kalau mau restart, boleh. Katakan restart, nanti kotak bendanya ini akan dikembalikan ke tempatnya. Kenapa? Karena misi 3-nya belum selesai. Walaupun misi 2-nya sudah selesai, misi 3-nya belum selesai. Perlu apa? Perlu bendanya lagi, perlu objeknya lagi untuk menyelesaikan misi ketiga. Tapi kalau misalnya misi pertama selesai, terus misi kedua, misi pertama ini yang ngedorong ya, dorong objek misalnya itu ya. Dorong objek itu selesai, pas. Nah, kemudian misi mengerjakan misi selanjutnya error, ada yang error. Nah, misi yang ngedorong ini tidak perlu diulang lagi. Tapi kalau misi yang ini boleh diulang. Tapi kalau misalnya gagal pun misi kedua yang ini itu masih tetap kita hitung pakai perhitungan yang awal gitu ya. Jadi boleh diulang. Tapi karena misi kedua ini berhubungan dengan misi ketiga yang menaruh benda, berarti kan kita perlu bendanya, kita perlu objeknya. Walaupun itu sudah dihitung, kita akan tetap taruh di tempatnya lagi gitu ya, agar misi tiganya selesai. Kalau bilang restart itu nggak dari nol ya, nilainya nggak dari nol. Yang sudah selesai ya kita hitung selesai. Next, ada lagi? 6 menit lagi? Belum ada lagi ya? Oke, ya ini ada kalau restart berarti semua benda dikembalikan lagi. Ya, benda yang ada hubungannya dengan misi yang belum selesai itu akan dikembalikan lagi. Tapi kalau misalnya tidak ada hubungannya, ya berarti sudah tidak perlu dikembalikan lagi. Dan nilainya juga enggak mulai dari nol. Jadi yang sudah selesai kita tetap hitung nilainya. Kita tetap apa namanya hitung nilainya, objeknya kita tetap letakkan ya. Kayak misalnya tadi, kalau benda yang harus didorong itu sudah didorong dan tepat di posisinya, selesai. Ini kan dia nggak ada hubungannya dengan benda atau misi lainnya ya. Misi yang pertama ini nggak ada hubungannya dengan misi yang lainnya. Ketika peserta bilang restart, maka misi yang pertama ini nggak perlu diulang. Nilai sudah dihitung dan benda boleh di situ aja, begitu ya. Tapi kalau misalnya misi yang dua ini persis sama kayak ini. Misi duanya misalnya ngambil, kemudian naroknya itu gagal, mau di restart boleh. Tapi nanti misi keduanya ditaruh lagi bendanya, objeknya, walaupun nilainya sudah terhitung selesai gitu ya. Yang satu objek ini gitu. Jadi ini kita akan benar-benar briefing juri dengan pemahaman yang sama dengan yang panitia inginkan, dengan yang peserta dapatkan gitu. Jadi penggunaan restart ini memang baru, seenggaknya di Cosmi ya, baru. Jadi
Mungkin bisa dibaca lagi dulu, dipahami dulu. Nanti di workshop kita akan perjelas lagi maksudnya seperti apa dengan robot yang apa namanya, yang bergerak gitu ya. Nanti juga kita akan siapkan video simulasi, begitu. Video simulasinya menyusul. Video simulasinya akan menyusul. Begitu. Ada lagi? Kalau untuk Kak Ahmad Fauzi, seminarnya tentang apa untuk pembimbing itu kita belum tahu juga. Yang infonya yang kita dapat itu dari pengisinya adalah ya pengisinya dari IPB begitu. Entah isinya apa ya, kita belum tahu. Untuk level 3 dan 4 kan ada dua objek untuk yang dipindahkan. Level 3 itu dua, level 4 itu tiga yang dipindahkan. Boleh, kita akan coba share lagi ya yang apa namanya, eh setup scoring. Kak, kalau kita gagal di stage 2, apakah mengulang di stage awal walaupun sudah dinilai? Enggak usah. Stage awal yang tadi sudah selesai, pokoknya misi yang sudah selesai dan tidak ada hubungannya dengan misi selanjutnya, tidak perlu diulang. Kalau udah dinilai, udah yakin ini udah benar nih, ya udah nggak usah dinilai. Apa ya tadi pertanyaannya ini ya? Level 3 dan 4, oh ya, ini gather esensial ya. Bisa agak di zoom? Nggak bisa ya. Jadi eh, nah, ada tiga tempat untuk gather esensial ini ya, untuk misi mengumpulkan. Misi mengumpulkan atau misi kedua atau misi keberapa itu ya. Ada tiga tempat. Kalau level 1 dan level 2 itu satu objek doang. Bebas mau ngambil dari mana. Level 3 dua objek. Bebas mau ngambil dari mana. Level 4 tiga objek berarti tiga-tiganya. Dan tiga-tiganya ya berarti harus ngambil dari tempatnya masing-masing gitu ya. Dan nanti misi selanjutnya adalah langsung di short delivernya ini harus di A atau B gitu. Jadi objek yang ada di generasi esensial ini harus ditaruh di short deliver di A atau B nanti. Tergantung levelnya, jumlahnya beda-beda. Level 1 dan 2 satu objek bebas ngambil dari manapun. Level 3 dua objek bebas ngambil dari manapun. Level 4 tiga-tiganya. Begitu. Ya, mungkin sudah cukup ya, Bapak Ibu sekalian dan peserta semuanya. Semoga ini cukup mengisi dulu gitu ya, mengisi pemahaman awal. Kalau masih ada yang bingung, boleh dibaca lagi dulu peraturannya, juknisnya. Boleh di nalar-nalar dulu. Misalnya kalau masih ada yang bingung gitu ya, boleh tanyakan ke panitia melalui KILU atau ya. Ini kalau misalnya perlu dokumennya ada dikirim ke Faisal di chat atau nanti kita akan kirim lagi di grup dokumen yang membahas ini semua tadi yang paling update ya, setup scoring, juknisnya, sampai form penilaiannya pun nanti bisa dilihat di sana. Jadi kita udah bisa merencanakan pengambilan nilainya atau pengambilan penyelesaian misinya seperti apa biar lebih terencana dan terukur begitu. Mungkin cukup sekian dari saya dan Bintang ya, saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Hasmi dan juga Kak Bintang atas penjelasannya. Kemudian terima kasih juga untuk teman-teman atas pertanyaannya yang keren-keren banget dan emang wajib untuk ditanyain. Oke, sebelumnya aku mau ingetin dulu nih teman-teman buat ngisi link presensi yang udah dikirim sama kakak panitia di kolom komentar. Kalau misalnya tenggelam boleh di scroll lagi terus diisi link presensinya ya. Kemudian untuk dokumen seperti
teknis pelaksanaan dan lain sebagainya juga sudah dikirim di kolom komentar, boleh dicek aja. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 5:30 sore, ya teman-teman, untuk kegiatan pada hari ini tentunya kita sama-sama berharap agar pelaksanaan final nanti bisa berjalan dengan lancar, kemudian peserta diberikan kesehatan dan juga bisa mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Sebelum ditutup, kita mau foto bareng dulu. Teman-teman boleh dinyalain kameranya. Yang masih off cam, boleh dong nyalain dulu kameranya biar bisa foto bareng. Ayo aku tungguin, nyalain dulu ya. Ayo dinyalain dulu kameranya. Oke. 1, 2, 3. Lagi. Pose dong. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Lagi. Oke. Pak, kerudungnya keren. Kenapa? Teman-teman jangan lupa juga buat daftar ulang. Tadi linknya pokoknya udah ada semua, udah dikirim baik di link komentar maupun di kolom komentar maupun di PPT-nya ya. Jadi jangan lupa buat daftar ulang. Dan untuk sesi tanya jawab tadi adalah sesi penutup pada kegiatan kita hari ini untuk technical meetingnya. Aku ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir, nyempetin waktunya untuk bisa ikut kegiatan dari awal sampai dengan akhir. Oke, aku selaku MC mohon maaf apabila ada salah kata dan juga kurangnya perbuatan aku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yuk kembangkan potensi dan robotik di Artificial Intelligence Center Indonesia. Karena di IC, kuasai AI, genggam dunia, dan sains menjadi lebih menyenangkan.